balik lagi sama saya Lukman untuk menyambung sesi yang kedua bersama ada Kalintang di sini untuk gimana sih nanti dari pandangan psikolog khususnya yaitu tentang manajemen stres dari anak-anak di SMA Telkom khususnya. Jadi sebelumnya kita untuk podcast ini kita udah melakukan standar protokol kesehatan semuanya dari saya sendiri, kemudian Kalintang dan di sini ruangan berkulit juga. Jadi saya izin untuk melepas masker gitu ya. Wow. Udah agak ya. Jelas. Oke. Kalintang lagi sekarang lagi sibuk apa? Sibuk satu skripsi. Oh, satu skripsi. Oke. Udah semester akhir. Yang kedua ya ini sibuk membantu dari BEM aja, sama membantu untuk penanganan stres dan lain-lain di masa pandemi. Oke. Kalau misalnya ini kan kakak tadi kan udah katanya udah penanganan stres anak-anak gitu ya. Kalau di SMA Telkom sendiri banyak nggak yang kira-kira stres tuh di kalangan siswa itu udah wajar gitu nggak sih atau wajar nggak wajar ya sebenarnya kalau dalam psikologi sendiri itu stres itu adalah bisa jadi hal yang negatif bisa jadi yang positif tapi konotasinya selalu negatif kan sedangkan mungkin stres itu bisa jadi dia pembangkit supaya dia lebih produktif biasanya kan orang stres itu udah thinking ya kan jadi aduh gimana nih kita dari apa kita nggak bisa ini kita nggak bisa itu berarti kita harus melakukan itu lebih baik tapi kadang kalau misalnya di masa pandemi seperti ini otomatis stresnya akan berubah jadi negatif dan untuk anak-anak sendiri ya itu tuh belum terlalu awam mungkin karena masih muda dan maksudnya bukan karena mereka untuk stres mungkin cuma sekedar yaudahlah aku stres dalam artian pusing ngerjain tugas atau apa cuma secara keseluruhan dia belum paham apa sih sebenarnya stres atau gimana sih stres itu gitu seperti mungkin kayak tadi si Fabrice bilang gitu ya tadi katanya dia mungkin nggak sadar bahwa itu stres gitu karena si hari itu kayak gitu jadi mungkin kalau misalnya kayak stres itu kan ada tahapan-tahapannya kalau kayak mereka kalau kebanyakan di siswa SMA Telkom itu merasa stres itu sampai tahap apa sih gitu itu tuh sebenarnya ada dari yang namanya dari SMA Telkom ini kan ada yang namanya holistik. Jadi dari kami dari dan lain-lain itu ada beberapa anak yang memang dia sudah tahu dia stres, bahkan meminta untuk konseling. Maksudnya dalam artian bisa konseling psikolog yang lebih profesional atau ke BK kalau dia merasa ragu. Nah, tapi juga akhirnya dari hal itu berarti kan secara keseluruhan orang nggak tahu ya, aku tingkat stres mana nih. Akhirnya dibuatlah salah satu survei yang tadi kita obrolin jadi kan aku dan tim BK udah kita bikin survei yang mana mengukur tingkat stres anak dalam psikologi sendiri itu ada namanya alat tesnya lalu kami olah dalam Google Form jadi nanti ketika itu diolah data itu sudah ada dia masuk stres berat tinggi atau memang sudah ekstrim atau tinggi ya atau bahkan mencapai depresi nah dari situ banyak banget akhirnya ketahuan yang awalnya mereka nggak tahu nih aku stres berat atau stres ringan akhirnya tahu meskipun mereka nggak tahu skornya ya maksudnya mereka nggak tahu kan maksudnya aku stresnya ini apa cuma dari kami sendiri dulu kayak ternyata banyak banget nih anak-anak yang stresnya lumayan banget tinggi itu dan kemungkinan menuju untuk depresi itu kemungkinannya sangat besar. Jadi banyak deh dari segi ruang banyak banget. Jadi bahkan itu bisa sampai hampir 50% itu mereka hampir ke stres yang sedang, hampir ke berat. Itu kan bahaya banget kan? Iya. Apalagi mereka kan lagi di masa remaja gitu. Labil banget masih berusaha banget. Dan kira-kira kalau misalnya dari sekolah gitu ya, ini masa main kayak gini gitu ya. Kalau aku sendiri juga, aku kuliah sebenarnya gimana ya? Dari segi mungkin kalau random mungkin feelnya untung masih sempat gitu ya di semester 1 sampai semester 4 tengah gitu ya. Offline dan itu benar-benar kayak
kuliah benar-benar kayak ada praktikum kemudian kayak sekarang kalau punya ospek gitu ya ada yang kemarin ospek marah-marah di Zoom aja gitu itu benar-benar kayak nungguin feelnya tuh kayak ini kayaknya apa ya kuliah benar-benar nggak ada bahkan dari cara belajar pun itu kan berbeda. Ada yang misalnya otomatis kayak nih Telkom kan SMK karena dia harus bekerja lapangan. Sedangkan yang bikin itu dulu salah satu mekanismenya karena mungkin yang kayak jurusan multimedia atau apa ya maksudnya yang PPL itu perangkat mungkin nggak apa-apa mereka bisa lewat laptop jadi mereka bisa di rumah. Sedangkan kalau yang TJA dan TKJ itu mereka harus ke lapangan karena mereka harus tahu nih ya maksudnya mereka harus pegang kemana nih kabel yang untuk ke jaringan nah berarti kalau misalnya dari situ meskipun dari data mungkin dari data yang kemarin kami lakukan nggak terlalu banyak untuk TKJ dan TKJ tapi itu cukup maksudnya dalam artian itu adalah alasan mereka bisa stres karena mereka nggak tahu gitu. Sedangkan kan belajar kayak mungkin kamu sendiri kan ada yang belajarnya aku nggak bisa nih visual misalnya menggunakan ini masuk atau harus memegang benda atau apa gitu. Itu yang sebenarnya akhirnya mereka stres, akhirnya mereka down. Jadi nilai mereka otomatis turun. Kalau mereka turun, stres dong. Overthinking dan lain-lain. Itu yang dari awal maksudnya permasalahan awalnya itu seperti itu. Oke, jadi ngarah juga ke nilai juga ya. Nah, jadi rata-rata stresnya itu dari belakang belajarnya atau memang karena nilai. Kalau untuk anak yang sekolah ya, misalnya yang mereka stres itu ada misalnya juga. Jadi itu yang mungkin bikin mereka stres berat gitu ya. Mungkin tadi kan kita bilang ya, ada sebenarnya dari jurusan mungkin yang dari TKJ dan tadi TKJ itu kan mungkin itu potensi stresnya juga ya mungkin tapi ya itu tadi balik lagi kalau misalnya manajemen stres itu jangan masuk ke manajemen menyeramkan aja jadi kalau misalnya dilihat ya untuk misal TJ dan TKJ itu mungkin tidak seberat tidak dengan hasil itu tidak berat ya mungkin dari secara keseluruhan karena tadi bilang 50-50 jadi otomatis mereka masih yang bagus. Jadi manajemen stresnya itu bagus juga. Ada beberapa anak yang sudah tahu karena tadi nggak tahu dan mungkin dia udah minta untuk konseling. Otomatis dia ya udah aku tahu stres akhirnya aku konseling dan merasa lebih baik. Atau ada juga yang mereka tahu aku stres nih, jadi aku melakukan hal lain. Apalagi sekarang libur mungkin mereka bisa melakukan hal lebih banyak. Dan itu bisa membantu mereka untuk ya udah aku menjalani ini dengan perasaan yang lebih plong dan bahagia. Dan balik lagi dari pihak sekolah dan yang lain itu juga membantu dengan cara kalau dari BK mungkin kami akan follow up. Jadi kayak gimana apakah buat kalian hari ini gimana ada masalah apa ada masalah apa mungkin nggak cerita secara keseluruhan karena kalau online pun beda susah kan susah kan kayak kita biasanya ketemu anak-anak ini anak ini tuh kayaknya murung oke kita aja ngobrol sedangkan kalau kayak gini kita nggak tahu kecuali kita home visit gitu tadi jadi akhirnya beberapa tuh ada yang bisa melakukan manajemen stresnya sendiri dan itu terjadi sangat baik. Nah, tapi kan apa ya mungkin sebenarnya ada satu dua orang gitu yang ngomong tapi kan kebanyakan orang nggak ngomong bahkan untuk apalagi dengan stres gitu disuruh ngisi survei kayak ada potensi untuk benar-benar yang biasanya nggak valid kan kayak dia apa yang dia rasain benar-benar nggak perlu awareness juga dari diri sendiri gitu ya kalau aku ini aku stres gitu terus berani ngomong apalagi apa ya lebih ke kalau misalnya anggapan orang stigma gitu datang psikolog dan lain-lain itu juga yang mungkin ya dari kami beberapa kali untuk bisa lain dan secara keseluruhan kadang aku nanya ke maksudnya ke guru atau ke siswa ya itu kadang itu berpikir mereka takut untuk ke sekolah awareness-nya itu sedikit gitu karena mereka berpikir psikolog psikiater adalah hal yang paling jelek maksudnya kayak gila nih padahal
belum tentu kita stres pun itu boleh ke psikolog dan kita boleh konsultasi. Dan kayak tadi yang bilang kayak Deka, konotasinya itu bermasalah. Padahal nggak juga, bisa jadi anak yang prestasi pun itu dapat atensi dari Deka dan dapat perhatian gitu kan. Maksudnya secara general baik-baik saja gitu. Jadi awareness-nya itu mungkin emang nggak terlalu sebesar yang kita yang udah kuliah ya kan. Dan balik lagi dari lingkungan ada beberapa yang memang bilang kayak itu paling kurang ibadah. Pasti sering ngomong ibadah itu kurang ibadah. Coba di rupiah ya nggak masalahnya tuh coba. Tapi memang awareness untuk hal kesehatan mental itu masih sangat kurang. Oh iya benar di masa remaja. Iya masa remaja kan kayak kamu sendiri mungkin kadang waktu remaja kuat kan, maksudnya egoisnya masih tinggi, apalagi labilnya masih besar. Jadi kadang untuk merasa aware itu sedikit gitu, lebih kecil. Nah terus kalau misalnya sebenarnya apalagi gitu ya susah gitu mendeteksi mereka benar-benar secara online gitu ya. Stres mereka. Nah kalau dari sekolah sendiri gitu ngelakuin apa gitu buat menangani ataupun kendala preventif dari sekolah gitu untuk ya supaya anak-anak ini jangan sampai stres dari tahap sedang ataupun sangat tinggi atau ekstrim tadi. Kalau misalnya kemarin itu karena ada aku lupa sih kemarin itu ada deteksi kita tahu ada satu yang bermasalah mungkin dari satu ya ada 2 dan beberapa anak yang bermasalah. Akhirnya dari sekolah kita coba bikin untuk home visit. Itu yang pertama. Karena apa? Home visit dilakukan agar kita tahu apa yang terjadi di rumah dia, ada masalah apa atau kondisi di rumahnya. Itu jelas kan? Karena kalau misalnya kita di sekolah kita nggak perlu home visit, kita tahu anaknya. Kayak misalnya ada anak mulu di kelas, kita datang ditanya, kamu kenapa? Atau kita dari temannya, dia kenapa kok suka mulu? Itu emang. Semua tutup kamera. Ayo. Ini kita sekolah juga gitu. Karena kalau nggak disuruh kamera kita nggak tahu. Kadang kan guru ingin kita buka kamera, maksudnya nggak tahu. Dan secara muka kan kelihatan. Maksudnya kayak lagi sedih atau lagi semangat itu kan kelihatan. Makanya itu yang tindakan pertama adalah visit untuk mengetahui apa yang terjadi ketika di rumah. Dan home visit ini sebenarnya tidak hanya untuk masalah. Kami pun home visit ke yang berprestasi agar memotivasi dia. Ini tuh ada hal yang maksudnya siapa tahu dalam dibalik dia berprestasi dia juga stres atau dengan kondisi rumah yang seperti apa. Otomatis supaya dia tidak ngedrop, kita harus datangi ke motivasi sana. Dan yang bermasalah pun begitu, kita tanya gimana keadaan kamu, kita tanya ke orang tua gimana bu anaknya dan lain-lain. Dari situ kita dapat data. Nah itu adalah data pertama yang kita punya. Kedua itu kan kalau visit kita nggak mungkin nih 600 orang kita datangi. Iya kan? Apalagi namanya kita tim atau di kabar kan banyak. Otomatis kita melakukan survei. Kita dari sini dari kita melakukan home visit berarti akan ada banyak anak yang seperti ini. Ya kan? Otomatis gitu. Kita lakukan survei. Survei dilakukan langsung kita kirim form untuk kelas 11 dan 12. 10-11. Karena 12 waktu itu sudah lulus, jadi ini yang 10 yang sekarang. Kita langsung survei menggunakan kalau di psikologi namanya PBI. PBI test. Kalau di tes itu kan ada secara universal ya dan boleh untuk dilakukan. Kita kami olah berdasarkan itu. Kita olah segala macam. Ketika kita olah data, kita tahu nih ternyata banyak banget anak yang cukup stres bahkan untuk masuk depresi. Nah dari mereka, kalau dengan hal ini apa yang kita lakukan? Akhirnya agar tidak terjadi hal seperti itu lagi, kita bikin setiap seminggu sekali itu kita akan adakan konseling kelompok. Setelah tadi sebenarnya kita tahu yang dilakukan adalah konseling kelompok. Kalau konseling kelompok kan jatuhnya kayak kita diskusi. Jangan kita tanya satu-satu, apa masalah kamu, dengan satu kelompok ini 5 orang. Otomatis melalui Zoom. Itu harus kan dengan tetap menjaga progres kita melalui Zoom. Kita tanya. Jadi nanti kadang gantian antara aku atau BK dan apa permasalahannya. Itu adalah yang selanjutnya. Lalu setelah konseling kelompok barulah kalau memang dia bermasalah dan lain-lain kita rujuk. Bukan dalam artian kita bikin surat pendidikan ya. Maksudnya kita sarankan, nak, Pak, Bu mungkin bisa ke
psikolog yang lebih profesional. Misalnya aku mungkin akan aku sarankan kalau psikolog yang aku tahu dan dia ada di Banjarbaru atau di sana. Coba ibu kesini, coba ibu kesini. Kalau memang benar penanganan lebih serius, harus kan sebelum terlambat lah ibaratnya. Itu yang kami lakukan. Kalau memang nanti dalam proses kelompok tidak ada perubahan, atau misalnya memang sudah tingkat parah, otomatis kita lebih baik kita ini. Atau nanti juga dari kita pun membantu mereka untuk mengantarkan mereka, atau memang kalau mau ditemuin ayo, dan aku dan guru BK akhirnya berusaha untuk siap-siaga. Kan orang yang namanya stres dia tiap waktu 24 jam tertuju. Benar itu. Jadi otomatis kita ya mungkin stay on kontak. Otomatis ini kalau saya jaga-jaga kalau misalnya Kak boleh cerita nggak? Boleh orang aja. Jadi oh ya udah oke. Mungkin yang akan kita lakukan untuk ini tahun ini 2021 untuk mengurangi tingkat stres itu kita lakukan. Nah sebenarnya apa sih menurut tadi kita banyak banget ya kayak mungkin dari segi mereka belajarnya gitu yang paling atau mengambil nilai kan ketika nilai dia belajar dia udah nggak maksimal gitu ya nilainya dia makin stres lagi gitu ya. Nah dan sebenarnya titik yang mereka bikin belajar itu stres apa sih gitu ya apa ya kalau kita kan belajar ya belajar kenapa sih mereka stres gitu stres belajar ada yang namanya stres apa gitu jadi akademik stres itu kemarin aku baru suatu ospek jadi akademik stres itu terjadi karena aku lupa karena dia tekanan dari satu waktu belajar waktu belajar kan kita kadang-kadang mungkin kamu waktu belajarnya cuma 1 jam habis itu istirahat dulu 5 jam maksudnya 5 jam istirahat 1 jam belajar itu kan juga belajar itu satu. Lalu kedua tekanan nilai tadi nilai kalau misalnya dia punya tekanan dari luar kamu nilai segini itu juga itu yang menyebabkan stres akademik tadi. Yang selanjutnya adalah lingkungan atau orang tua. Biasanya kan kita nih anak bukannya mau menyudutkan orang tua mungkin semua orang tahu semua anak-anaknya itu pintar padahal semua anak pintar dalam bidangnya masing-masing. Kayak kamu misalnya sukanya nih kayak gini yang maksudnya ya tadi misalnya sukanya yang bertanam dan lain-lain. Tapi kalau kamu akademiknya bagus, kamu harus pintar matematika ada fisika padahal belum tentu. Nah, itu yang membuat anak-anak stres karena mereka dapat tekanan dari lingkungan sekitar. Nah, itu yang kira-kira mungkin belajar ya udah kita akan belajar. Cuma tujuan dia belajar itu apa? Iya kan? Kayak tujuan belajar ya kita mau ulangan. Kalau misalnya kita belajarnya dengan santai, maksudnya kita pikir ya udah cuma ulangan yang penting bisa aja. Mungkin dia punya beban seperti kamu ulangan matematika coba A. Otomatis harus belajar dengan tekanan kan? Di bawah tekanan lah harusnya. Itu yang membuat mereka akhirnya melawan stres akademik. Makanya aku kemarin sampaikan di ospek supaya mereka paham apa yang akan mereka hadapi ketika masuk di sekolah. Berarti sebenarnya dari peran orang tua mengelola si anak ini terutama parenting ya juga penting banget soalnya terus juga apa ya gimana kalau siswa ini juga harus aware-nya harus bisa menerima kalau mereka even mereka udah usaha gitu ya usaha banget tapi nilainya jelek mereka harus juga bisa menerima itu karena kebesaran hati mereka juga mereka juga harus aware aku mungkin bukan bidang ini gitu. Tapi mindset yang ada sekarang ya lu harus bisa semua gitu iya benar itu sebenarnya mindset yang bagus ya mungkin bagus karena memang nanti kita di jalan ke depannya kayak gini yang misalnya aku notabene psikologi otomatis aku juga harus tahu teknologi kayak survei aku harus menggunakan teknologi yang ada tapi nggak semua orang bisa mengikuti hal itu. Nah, kadang lingkungan kita menuntut kita untuk bisa semua. Itu kan yang kita kuliah dan kerja. Kayak gitu loh merasakan. Masa kamu kerja nih aja? Nah, padahal ya memang beda di sini. Akhirnya terbentuklah stres-stres yang seperti itu. Dengan tuntutan, dengan di bawah tekanan, pressure itu kan masih ada gitu. Nah, tinggal balik lagi, apakah dia bisa mengatasi tekanan itu atau enggak? Ekspektasi mereka juga kayak
harus bisa mengukur gitu ya, namanya aku belum maksimal di sini dan belajar, mungkin ekspektasinya juga harus bisa itu sebenarnya yang selalu apa ya, maksudnya orang-orang itu quote yang benar, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Karena kalau misalnya kamu ekspektasi tinggi, ketika kamu jatuh tidak sesuai akan sakit. Dan dari lingkungan pun mungkin ada juga yang bilang ya aku hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang. Cuman itu adalah hal yang mungkin benar, tapi hal juga tidak yang maksudnya salah. Jadi kalau misalnya kamu mau hidup dengan ekspektasi orang, ya nggak apa-apa. Lakukanlah. Tapi kalau misalnya kamu memang tidak bisa untuk memenuhi dengan standar tinggi, ya hati-hati aja. Cuma kamu kan tertekan dan stres. Gitu. Nah, terus tadi kan aku udah ngobrol-ngobrol ya sama lu sama hari. Jadi lumayan tadi kan, lumayan kayak udah bosan juga, kayak udah kayak, tapi juga ya udah lah, karena udah terbiasa ini, udah nikmatin aja kayaknya, udah ikutin flow-nya dan lain-lain. Tapi mungkin ada yang bisa kayak gitu dan ada juga yang enggak. Dan nggak semua orang bisa untuk dipaksain kayak gitu, apalagi tadi ada keterbatasan fasilitas sebenarnya gitu. Nah, kalau jadi kan juga di Kanada juga banyak orang itu yang bermasalah, mungkin kayak ini yang kuliah dan teman juga itu adalah apa ya, mungkin sepele fasilitas dan jaringan karena itu sangat efeknya besar gitu. Nah, terus kalau dari apa ya, dari mereka tadi bilangnya itu kalau mereka punya jadi stresnya atau kalau mereka pengen healing, mereka main games, gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau main games bikin stres gitu. Terus ada yang mungkin ada yang jalan-jalan, tadi juga di samping itu ada juga yang ya mungkin curhat sama teman-teman. Nah, tapi dari apa yang mereka lakukan gitu, itu udah bener nggak sih dari mungkin dari sekolah kan self healingnya? Karena di dunia self healing, otomatis itu semua dari diri masing-masing. Cuma dari contoh kayak mungkin si Luis sama Hari tadi, itu adalah hal yang benar. Maksudnya berarti cara healing dia itu dengan main game, tapi dia mungkin kalau kalah atau misalnya ada masalah dia tidak serius. Jadi kayak pas ilus, maksudnya udah kalah, udah main-main gitu. Dan itu tuh adalah hal yang bagus, berarti dia lebih aware. Nah, ya kan? Pasti dari hal itu, aku stres nih, aku mau main game aja supaya tidak stres. Berarti untuk contoh Luis dan tadi itu adalah contoh yang sangat bagus karena mereka tahu dan otomatis dia tahu manajemen stres mereka seperti apa. Nah, kalau misalnya hal seperti itu dan psikologi pun ya itu adalah hal yang bagus. Kalau gitu kan kamu bisa mengatasi ketika kamu tidak tahu mau ngapain ketika kamu stres, tapi ketika akhirnya kamu tahu aku kayak gini aja, akhirnya terjadi aku melakukan seperti itu. Oh, lagi masalah lagi apa? Kita misalnya keterbatasan keluar dan lain-lain. Iya. Nah, dari ini kan ada juga sekarang ada Netflix, ada Disney Hotstar dan View dan lain-lain. Mungkin ada yang nonton series, ada yang nonton film, itu termasuk self healing. Dan perlu diingat, self healing itu bukan yang maksudnya nggak harus mengeluarkan uang atau nggak harus untuk pergi apa dan itu masing-masing. Kamu mungkin keluar rumah untuk menghirup udara segar itu self healing. Mungkin kalau misalnya ada religius, mungkin ada religius, ada harus iya, di kurang ibadah, mungkin yang memang dia punya religius yang ini, sholat, ada terus atau yang non muslim ke gereja atau gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan baik lagi kalau mereka fun, mereka istilahnya lupa sama stresnya itu. Bahkan ya, nah ini juga mungkin yang baru seperti mungkin masalah kenapa mereka stres karena ketika mereka punya masalah di rumah, kalau kita kuliah atau kita sekolah, kita lupa sama hal di rumah, gitu kan? Otomatis kita teman, kita misalnya ngebully teman, bercanda, harusnya tuh dalam arti ngebully bercanda, ini kita happy. Nah itu yang terpenting adalah gimana caranya diri kita tuh happy itu tadi. Cuma karena pandemi, jadi otomatis mereka tidak bisa menyalurkan itu semua. Dan ada beberapa orang yang tadi cuma dia harus keluar rumah untuk healing. Kan ada juga yang gitu. Itu yang mungkin bikin tingkat stres itu semakin tinggi dan mungkin untuk anak-anak yang usia gini mungkin ada yang nggak bisa naik motor, kayak siapa kan belum dapat SIM dan lain-lain, dia nggak bisa kemana-mana. Otomatis stres dia, karena kan masyarakat. Jadi balik lagi gitu ya. Kayak balik lagi dari sini. Iya benar. Dan juga kayaknya juga harus bisa aware sama
kejadian mungkin atau kondisi sekarang Iya. Ya udah kalau misalnya nggak bisa jalan-jalan, coba cari yang lain yang kira-kira bisa menghibur kita, yang nggak harus untuk keluar gitu. Benar. Bahkan meskipun keluar juga pun, keluarnya mungkin cuma di tas. Iya. Mungkin ngirup udara segar ya. Ngirup udara COVID ya. Hari-hari ya. Iya benar. Oke, kalau misalnya menurut aku kalau misalnya bisa pilih dan jalan-jalan dan lain-lain, mungkin boleh, tapi kalau memang disuntuk nih, aku pengen banget jalan, oke, ya patuhilah dengan prokes dan lain-lain. Atau datangi tempat yang memang sepi, kayak misalnya jalan-jalan ke daerah Tahura kan, jalan aja, habis nanti balik rumah, maksudnya udah feeling good dan misalnya merasa, oke aku masih lebih baik, udah pulang. Dan itu adalah hal yang mungkin sedikit ada itu, tapi itu detail yang paling kecil yang penting untuk diperhatikan. Yang namanya manusia pasti lah ya. Iya, benar. Gak mungkin dia happy. Gak mungkin terus ya. Mungkin kalau misalnya ada juga yang enggak kok bu, biasanya gitu kalau yang lain tuh enggak kok saya handphone aja, enggak kok tapi untuk ketika dicek untuk hasil itunya, kamu stresnya apa ini gitu loh. Berarti kan mungkin secara dia untuk healing ada juga yang dia enggak kok. Dia menaruh mindset atau persepsi enggak, aku nggak stres meskipun sebenarnya antara bagus dan tidak bagus lagi itu, cuman itu adalah yang ada beberapa orang untuk membantu. Oke, enggak kok aku nggak stres, jawab nggak itu antara bagus karena akhirnya dia mencoba dirinya atau produktif. Oke, aku nggak stres tapi kalau misalnya udah ini aku merasa positif, oke aku akan melakukan ini. Oke. Ini udah banyak banget yang kita bahas juga gimana self healingnya, kemudian gimana manajemen stres yang baik juga. Mungkin kita ada closing statement untuk mungkin mendengar kita dan penonton kita gitu ya, supaya manajemen stres itu bisa lebih baik. Oke, jadi ya manajemen stres atau misalnya coping stres ya. Jadi manajemen stres itu tahu kira-kira aku ini stres atau apa, dan perlu diingat harus dari awal bukan soal stres. Jangan dialog cuma stres gitu. Padahal ketika kamu kan memupuk stres itu, kamu kan menjadi stres yang berat dan itu kan masuk ke kesehatan kamu. Nah ini menyangkut sedikit ke COVID karena sekarang kalau misalnya kamu stres itu akan menurunkan imunitas dan kamu kan bisa terpapar COVID lebih mudah. Jadi untuk yang udah muda pun sekarang nggak ada lagi, nggak pandang bulu lagi COVID itu untuk memaparkannya. Jadi kalau misalnya perlu aware lebih awal lagi, maksudnya benar-benar awal banget kalian harus aware dengan perhatikan apakah aku ini stres atau tidak. Jadi kalau kamu sudah merasa aduh aku pusing atau aduh aku mulai overthinking, itu adalah ciri-ciri kamu udah mulai stres. Jadi kalau misalnya kamu udah mulai merasa itu, langsunglah kamu self healing atau langsunglah untuk yang saya katakan langsung datangin guru BK atau psikolog yang ada. Dan kalau misalnya teman-temannya nih, tolong banget ditanyain ya, maksudnya perlu di check up, di follow up gimana nih keadaannya dan lain-lain. Jadi yang perlu diperhatikan adalah awareness kalian pada stres. Sama mungkin mindset kalau misalnya guru BK atau psikolog itu sebenarnya nggak apa-apa. Iya benar. Dan hilangkanlah mindset kalau misalnya BK atau psikolog psikiater adalah orang yang memaksa. Enggak juga. Oke. Thank you Kalita. Hari ini juga pengen ngobrol-ngobrol lagi tentang self healing dan lain-lain, tapi kita harus tag di sini karena kita keterbatasan waktu. Dan terima kasih sudah mendengar dan menonton. Kembali lagi ini adalah hasil kerjasama kelompok KKN 17 dari Banjarbaru Utara dan SMK Telkom. Sekian dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Bye. Makasih ya. Oke.